Jadi saya sampaikan selamat berpuasa bagi saudara-saudaraku umat muslim yang sedang menjalankan puasa. Kali ini saya akan berbicara tentang manfaat puasa bagi kesehatan. Di dalam Al-Quran sudah disampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah 184 yang bunyinya faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya bahwa tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu akan lebih baik baginya, dan puasa itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi berpuasa itu sesungguhnya lebih baik bagi manusia daripada orang yang tidak berpuasa. Jadi maka kita ingin menunjukkan manfaat-manfaat puasa bagi kesehatan manusia itu sendiri. Sebelum itu saya ingin menunjukkan contoh video ya pada seseorang bahwa ketika makan tidak terkendali, suatu saat asam urat naik, dan ketika dibiarkan asam urat yang berlebihan itu akan menimbulkan tofus, benjolan pada kulit, yang paling sering adalah di kaki dan tangan. Ya, contoh videonya bisa dilihat. Itu tadi adalah contoh video. Contohnya ketika orang makan berlebihan tidak terkendali, terjadi asam urat yang berlebihan menumpuk di dalam badan sampai dengan menimbulkan tonjolan-tonjolan yang boleh dibilang mengerikan. Ya, sampai seperti itu. Ya. Saya pernah berbicara kepada pasien tersebut bahwa seandainya Bapak mau sering-sering berpuasa akan lebih baik, ya, bisa mencegah keadaan-keadaan seperti ini. Kemudian yang mengejutkan adalah ternyata orangnya menyampaikan dia memang belum pernah berpuasa seumur hidupnya. Ya, jadi itu adalah suatu pelajaran yang berharga bagi kita. Dampaknya ketika seseorang enggan berpuasa, tidak mau hidup secara Islami, melaksanakan agama dengan benar, maka dampaknya akan terjadi gangguan pada badan orang itu sendiri, ya, menimbulkan penyakit-penyakit yang bisa menyertai karena metabolik yang berlebihan menumpuk di dalam badan. Maka dari itu apa yang diperintahkan dalam agama kita adalah sesuatu yang pasti ada nilai kebaikan-kebaikan di dalamnya. Selain kita pertama dari sisi nilai ibadah kita mendapatkan pahala, kemudian dari sisi kesehatan kita mendapatkan kesehatan. Allah mewajibkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa sebenarnya adalah bagi kebaikan manusia itu sendiri. Coba kita bayangkan manusia sepanjang waktu, sepanjang tahun, ya, mereka makan terus menerus, ya, tidak ada putusnya, makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Mereka makan tidak menunggu lapar. Rata-rata mereka makan karena memang jadwalnya makan. Pagi makan, siang makan, malam makan. Ya, bukan karena makan karena lapar, tetapi makan karena ya rutinitas. Ya, kadang tidak lapar pun makan. Kadang habis makan pun makan lagi.
maka lama-lama akan terjadi penumpukan di dalam tubuh manusia, ya, karena dia makan terus-menerus, ya, melebihi dari kebutuhannya. Maka di dalam darah ini, ya, terjadi penumpukan akibat kita makan berlebihan. Kolesterolnya akan menumpuk, asam uratnya akan menumpuk. Bagi yang punya diabetes, gulanya akan semakin menumpuk, ya. Dan yang lain-lainnya, terjadi kelebihan nutrisi, akan terjadi obesitas, ya. Dampaknya apa bagi badan, ya? Kita perhatikan tubuh manusia. Saya gunakan boneka ini, ya. Kebetulan yang saya punya boneka untuk akupunktur ini, ya, saya gunakan. Apa dampaknya bagi tubuh seseorang? Akan terjadi muncul keluhan-keluhan pada tubuh seseorang, ya. Ibarat darah, saya gunakan analogi, ya. Ketika darah itu sehat, maka komposisi di dalam darah itu tidak berlebihan, ya. Ibaratnya darahnya tidak terlalu keruh. Kalau banyak sampah yang menumpuk, ya, banyak sampah yang menumpuk akibat metabolik yang berlebihan tadi, maka seolah di dalam darah itu komposisinya semakin keruh, semakin banyak, ya. Karena semakin banyak pasti akan membebani sirkulasi di dalam darah, ya. Dampaknya apa? Lama-kelamaan akan terjadi, ya, beban jantung yang berlebihan, ya. Jantung kan memompakan darah, ya, di dalam jantung memompakan darah ke atas, ya, ke bagian tubuh yang lainnya, ke tangan, ke bawah, ke organ-organ, ya, di dalam dada, perut, ke kaki. Perhatikan kepala, tangan, dan kaki. Perhatikan apa yang terjadi di sini. Ketika beban di dalam sirkulasi itu semakin berat, akibat darah itu semakin keruh, akibat tumpukan-tumpukan metabolik yang berlebihan di dalam darah, maka yang terjadi adalah akan ada aliran darah yang terhambat, tidak lancar. Karena perhatikan, ya, di tangan, saya contohkan, sirkulasi di tangan ini berbeda dengan badan yang lainnya. Tangan, kaki, kepala ini berbeda dengan badan yang lainnya. Saya umpamakan bahwa di tangan ini, ya, darah setelah dipompakan oleh jantung yang menuju tangan, maka dia harus kembali lagi ke atas menuju jantung lagi, ya, lewat, ya, pembuluh darah, ya, yang keluar dari jantung, pembuluh darah aorta, ya, lewat arteri, cabang arteri, pembuluh darah kapiler, pembuluh darah kecil, kemudian dia harus balik lewat pembuluh darah vena ke atas lagi, ya. Ini kondisinya sama dengan yang di kaki. Darah setelah dipompa oleh jantung, dia akan ke bawah, ya, lewat pembuluh darah aorta ke arteri sampai dengan dia ke kaki. Setelah itu dia akan kembali ke dalam pembuluh darah vena menuju jantung. Maka ini kondisinya tidak sama dengan di dalam tubuh yang lainnya. Tangan harus balik lagi, di kaki harus balik lagi, di kepala juga demikian, ya. Kepala setelah dipompakan, ya, oleh jantung ke kepala harus balik lagi ke bawah, ya. Kenapa kepala, tangan, kaki saya sebutkan, ya, daripada yang lainnya? Saya sampaikan ini karena ada perbedaan untuk yang di 3 tempat ini. Karena misalnya contoh di tangan, seolah di sini terjadi jalan buntu, ya, di mana aliran darah dia tidak langsung terus begitu saja, dia harus kembali. Ya, harus kembali dari jantung ke tangan, dia harus kembali ke atas, ya. Maka di sini terjadi gang buntu, ya. Maka kalau ada metabolik yang berlebihan di dalam darah, seringkali dia akan tertahan di ujung-ujung tangan ini, telapak jari. Begitu juga dengan yang di kaki.
setelah dipompakan di jantung, dia ke kaki, dia harus balik lagi ke atas. Seolah di sini terjadi jalan buntu. Ya, maka ketika ada sampah-sampah di dalam darah, ya, akibat kita metabolik kita berlebihan, kita makan terus-menerus, maka akan terjadi penumpukan di sini aliran darah yang tidak lancar. Apa dampaknya ketika aliran darah tidak lancar di tangan? Akan muncul keluhan-keluhan di tangan. Tangan terasa kesemutan, terasa tebal, mati rasa, ya. Begitu juga kaki mulai kesemutan, tebal, mati rasa. Semakin lama jalannya semakin berat, kaki rasanya berat, ya, tidak bertenaga dibuat jalan, ya, akibat metabolik semakin menumpuk. Di kepala apa dampaknya? Aliran darah tidak lancar, orangnya akan gampang pusing karena beban di sini terjadi penumpukan yang mestinya kembali lagi. Jadi itu dampaknya ketika semakin banyak metabolik yang menumpuk di dalam darah. Lantas puasa manfaatnya apa? Ya, bagi itu semuanya, sebenarnya puasa adalah bentuk kasih sayang Allah, sehingga seseorang akan terjadi pembakaran metabolisme yang sempurna ketika orang berpuasa. Berarti kan ketika orang berpuasa dia akan lapar, ada laparnya. Ketika orang lapar, maka secara fisiologis di dalam tubuh manusia itu bahwa dia akan menggunakan cadangan makanan yang sudah menumpuk, yang sudah banyak ini, maka dia akan dimetabolisme, dibakar secara sempurna sehingga akan mengurangi tumpukan-tumpukan metabolik di dalam darah itu sendiri, sehingga darah lambat laun akan semakin jernih, semakin bersih, dan semakin lancar sirkulasinya. Maka bagi orang yang suka berpuasa, maka dia akan jarang keluhan-keluhan akibat faktor metabolik, ya, asam urat berlebihan tidak akan terjadi, kolesterol yang berlebihan tidak akan terjadi, begitu juga gula yang berlebihan akan menurun. Perhatikanlah orang-orang yang misalnya hipertensi, ketika orangnya sedang berpuasa, maka dia umumnya jarang kambuh hipertensinya, atau penderita penyakit jantung yang lainnya akan semakin sehat. Orang yang sakit kencing manis, perhatikan, justru ketika berpuasa orangnya malah tambah sehat. Orang-orang yang suka keluhan, kakinya berat, geringsing, kesemutan, biasanya juga demikian. Biasanya orang-orang yang berpuasa itu dia akan merasa lebih sehat, ya. Itulah manfaat puasa. Jadi sekaligus melalui ini saya ingin menjelaskan bahwa kenapa seseorang itu seringkali mengalami keluhan-keluhan seperti badan terasa berat itu lebih sering di kaki misalnya, atau tangan, ya, kaki, tangan, juga kepala. Kenapa lebih sering? Karena memang seringkali yang muncul masalah itu yang lebih sering, lebih dulu mengalami permasalahan itu adalah di kaki, setelah itu di tangan, setelah itu di kepala. Kan kenapa kaki? Karena aliran darah itu secara gaya gravitasi bumi dia lari ke bawah, cenderung nanti penumpukan-penumpukan itu lebih dulu di kaki. Ya, akibat aliran darah yang karena banyak sampah tadi, sampah di dalam darah atau darah kotor tadi, dia nggak bisa balik ke atas. Maka seringkali muncul keluhan di kaki. Kakinya sering kesemutan, tebal, mati rasa. Atau kemudian muncul luka-luka. Perhatikan luka gangren pada orang kencing manis, paling dulu lebih sering rata-rata di kaki. Karena apa? Darah kotornya itu ngumpul di kaki. Ya. Maka dengan berpuasa akan lebih baik. Ya. Kemudian tangan. Ya, selain kaki adalah yang sering adalah luka-luka itu di tangan. Kenapa di tangan? Karena darah kotor juga akan lebih sering ngumpul itu di tangan daripada badan yang lainnya. Kaki, tangan. Kenapa luka sering kali muncul di sana? Karena darah kotor juga lebih sering ngumpulnya di sana. Jadi dari situ kemudian muncul masalah-masalah di tangan dan kaki. Dan juga kepala. Kenapa kepala? Karena juga kepala itu bagian dari ujung badan, dia harus balik. Aliran darah ke atas, dia harus balik ke bawah. Apabila ada masalah di sana, ya, ada sampah-sampah berlebihan di dalam darah, ya, akibat faktor metabolik tadi, maka akan terjadi sumbatan di otak, menimbulkan stroke. Ya.
Kenapa? Karena memang otak itu pusatnya saraf. Ketika ada sumbatan sedikit saja akan terjadi aliran darah di otak terganggu, maka terjadilah kematian sel-sel otak. Dia mudah mengalami kematian jaringan otak, saraf-sarafnya akan terganggu, mudah sekali. Ya, gejala dini tentunya ketika aliran darah itu mulai tidak lancar, pusing, ada hambatan-hambatan di dalamnya, maka menimbulkan tekanan intrakranial yang meningkat dan itu menimbulkan pusing yang tidak sembuh-sembuh. Maka manfaat orang berpuasa itu adalah ya membersihkan darahnya kembali, karena ketika orang lapar pasti akan memetabolisme cadangan makan yang sudah banyak, yang sudah menumpuk ini akan dimetabolisme habis, ya, bersih kembali dan orangnya akan sehat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari saya, Dwi Ismail, Jember, Klinik Cempaka Medistra.